Cita-cita. Sebuah kata sederhana. Tapi, di dalam pembahasan cita-cita di video sebelumnya, kata ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Lebih dalam, lebih mendasar. Sebagian orang mengira cita-cita hanyalah keinginan besar, atau daftar target hidup yang ditulis di buku tahunan sekolah. Tapi, dalam video sebelumnya menjelaskan bahwa hakikat cita-cita jauh melampaui itu. Cita-cita adalah arah hidup. Ia adalah energi yang menggerakkan manusia, motivasi yang menegarkan jiwa, dan tujuan yang memberikan makna pada seluruh perjalanan hidup. Tanpa cita-cita, manusia hanya bergerak, tapi tidak menuju apa-apa. Seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Ada tenaga, ada angin, ada layar, tapi tidak ada tujuan. Cita-cita adalah kebutuhan dasar manusia. Ia menentukan cara manusia hidup, berjuang, dan mempertimbangkan masa depannya. Kenapa cita-cita menjadi kebutuhan? Pertama, karena manusia adalah makhluk yang sadar waktu. Kita tahu kita akan mati. Kita tahu hidup akan berubah. Dan karena itu, kita butuh arah agar perubahan itu tidak membawa kita dalam kebingungan. Kedua, manusia memerlukan cita-cita untuk menjaga kesehatan jiwanya. Tanpa cita-cita, manusia mudah dikuasai kegelisahan, keraguan, dan merasa tidak berguna. Cita-cita adalah obat jiwa yang membuat manusia mampu bertahan dari penderitaan. Ketiga, manusia memerlukan cita-cita untuk mewujudkan potensi dirinya. Sebanyak apapun potensi yang manusia miliki, akal, tubuh, waktu, kesempatan, semua akan sia-sia bila tidak diarahkan oleh cita-cita yang jelas. Yang wajib kita tahu bahwa cita-cita bukan hanya kebutuhan psikologis, tetapi kebutuhan moral dan spiritual. Cita-cita mengarahkan manusia untuk memilih antara yang benar dan yang salah, antara yang berguna dan yang merusak. Cita-cita adalah penentu kualitas masa depan. Karena itu, cita-cita harus memiliki ciri tertentu, harus realistis, harus bernilai, harus sesuai dengan alam kehidupan manusia, dan harus memiliki potensi membawa kebahagiaan sejati. Cita-cita yang tidak memiliki nilai kebenaran akan membawa pada penderitaan. Cita-cita yang hanya mengejar kesenangan dunia tidak akan bertahan di akhirat. Dan cita-cita yang tidak sesuai fitrah akan merusak jiwa. Penting bagi kita untuk terus mengingatkan diri bahwa cita-cita bukan sekedar keinginan. Keinginan bisa bersifat spontan. Cita-cita adalah pilihan sadar. Keinginan bisa lahir dari nafsu. Cita-cita lahir dari akal dan nilai. Keinginan bisa hilang dalam sehari. Cita-cita membimbing manusia seumur hidup. Itulah sebabnya kita perlu memandang cita-cita sebagai tiang keberadaan moral manusia. Tanpa cita-cita, manusia tidak punya orientasi. Tanpa cita-cita, manusia tidak tahu apa yang ia kejar. Dan tanpa cita-cita, manusia tidak tahu bagaimana menilai baik buruknya sebuah langkah. Cita-cita memberikan manusia evaluasi. Dengan cita-cita, kita bisa bertanya, apakah ini jalan yang benar? Apakah ini akan mendekatkan atau menjauhkan aku dari kebahagiaan? Apakah ini akan mengangkat atau merendahkan hidupku? Apakah ini akan bernilai hingga akhirat? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya muncul dari orang yang punya cita-cita. Jadi, hakikat cita-cita bukan hanya kemana aku ingin pergi, tapi siapa aku ingin menjadi. Cita-cita adalah proses mematangkan diri, menghaluskan jiwa, dan menuntun langkah manusia menuju masa depan yang bernilai. Karena itu, perlu kita tegaskan pada diri kita bahwa manusia wajib memiliki cita-cita. Tanpa cita-cita, ia tidak bisa mencapai kebahagiaan. Dan tanpa cita-cita, ia tidak bisa mencapai kebenaran. Cita-cita adalah syarat hidup yang benar. Tekan like, share, dan subscribe. Besok kita masuk bab baru. Pembagian cita-cita
bagaimana membedakan cita-cita yang benar, salah, tinggi, rendah, sementara, dan abadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti channel ini, karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan menguatkan iman.